Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video dari Pak Rizik Syihab kaum muslimin, di mana di dalam video ini Pak Rizik Syihab marah-marah dengan para asatidz salafi ya. Tapi tidak disebut salafi dengan Pak Rizik Syihab ya, disebut dengan wahabi ya. Memang para pembenci dakwah sunnah itu menjuluki orang-orang yang mendakwahkan sunnah ya wahabi ya. Di dalam video ini Pak Rizik marah-marah karena para asatidz salafi menyatakan bahwa orang tua Nabi itu di neraka. Padahal itu bukan pernyataan dari para asatidz salafi. Itu pernyataan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW sendiri ya. Tapi Pak Rizik nggak terima ya. Dia marah-marah, mencak-mencak ya, mengatakan bahwa para asatidz salafi yang mengatakan orang tua Nabi di neraka itu nggak berakhlak. Katanya nggak berakhlak. Loh, menjelaskan sesuai dalil kok nggak berakhlak ya. Sementara kalau kita melihat sebenarnya para Ba'alawi itu lebih nggak berakhlak lagi, lebih nggak berakhlak lagi ya. Coba lihat kelakuan Rizik Syihab, kelakuan Bahar Smith, kelakuan Ba'alawi secara umum ya. Mana kelakuan para Ba'alawi yang berakhlak? Nggak berakhlak ya. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja nggak berakhlak, apalagi dengan sesama makhluk ya. Coba lihat Bahar Smith ya. Kalau ceramah ya, ketika ada yang nggak sesuai dengan dirinya ya seperti ini. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Nah, coba kaum muslimin ya. Apakah yang seperti ini berakhlak? Ini hanya salah satu dari sekian banyak video dari Ba'alawi, ya terkhusus Bahar Smith, yang jelas-jelas tidak menunjukkan akhlak yang baik. Ya, justru yang seperti ini menunjukkan nggak punya akhlak sama sekali kaum muslimin. Ya, belum lagi, ya nanti kita tampilkan lah ya. Belum lagi ya video dari Ba'alawi, ya menantunya Rizik Syihab sendiri yang jelas-jelas tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nyebut nama leluhur mereka. Nyebut nama seorang Kabib Ba'alawi ya. Sekarang coba kita simak dulu di mana Pak Rizik Syihab ini marah-marah dengan para asatidz salafi, berbicara masalah adab, masalah akhlak, padahal ya Ba'alawi sendiri tidak beradab, tidak berakhlak. Kita simak videonya. Tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Wajib dijaga tidak? Siap jaga akhlak? Siap tinggikan akhlak? Siap utamakan akhlak? Takbir! Sallu ala Nabi! Yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik, masuk neraka. Nah kaum muslimin ya, kata Pak Rizik Syihab, Wahabi datang caci maki bapak ibu Nabi ya, mengatakan bapak ibu musyrik, masuk neraka. Jadi kalau menjelaskan seseorang itu ya pelaku kesyirikan dan kemudian sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai ya ahli neraka, apakah kemudian itu namanya mencaci maki? Ya. Ya katakanlah kita menyebut Fir'aun, Haman, Namrud, ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika menjelaskan bahwa mereka itu masuk neraka, apakah disebut caci maki? Ya, ya enggak lah. Ya, ketika kita menyebutkan sebuah perbuatan dosa dengan ancaman neraka, itu namanya bukan caci maki. Ya kita menyebutkan tentang dosa zina, dosa judi, dosa khomer. Itu bukan berarti kita mencaci maki pelakunya. Ini aneh lagi, menjelaskan sesuai dalil disebut mencaci maki ya. Mencaci maki itu seperti Bahar tadi nyebut anjing, babi, anjing, babi. Nah, itu mencaci maki. Lah kalau menjelaskan sesuai dengan dalil, ya bukan caci maki namanya. Ini aneh ini Rizik Syihab ini ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Rasanya kita
punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu doang yang punya dalil? Lu pikir lu doang yang baca hadis? Saudara, ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat yang muktamad, bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan mustabir, tidak masuk neraka. Saudara, yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, Ikrimah putra Abu Jahal Nabi hormati, Nabi nggak mau cerita yang bapaknya musuh Allah. Sekarang ada ngaku umat Nabi, saudara, di mimbar teriak-teriak ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, Astagfirullahaladzim. Ya, tadi bicara akhlak. Bicara akhlak. Ya, sekarang dia teriak-teriak sampai urat lehernya keluar. Ya. Padahal Rizik Syihab ini tahu bahwa orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka itu ada dalilnya. Tahu Rizik Syihab itu. Ya. Dan kalaupun Pak Rizik Syihab punya dalil yang mengatakan orang tua Nabi di surga, ya silahkan, monggo silahkan. Ya. Artinya memang antara para asatidz salafi dengan Pak Rizik Syihab ini ada perbedaan pendapat. Ya. Ya tinggal diadu saja argumennya, tinggal diadu saja dalilnya, mana yang lebih kuat, kan selesai. Kalau para asatidz salafi yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, itu dalilnya jelas, Sahih Muslim. Ya. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, di manakah tempat ayahku yang sudah meninggal dunia sekarang? Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan di neraka. Ya. Kemudian ketika orang tersebut berpaling, maka Nabi Muhammad SAW memanggilnya. Ya. Dan beliau mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Jelas dalilnya. Ya, jelas. Dan para asatidz salafi ketika menjelaskan tentang hadis ini, nggak ada mereka sambil caci maki, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang sampai menyebut keluar kata-kata seperti Rizik Syihab tadi. Kurang ajar, tidak berakhlak. Apalagi sampai keluar urat lehernya. Nggak ada. Padahal dalilnya jelas. Ya. Kalau memang Pak Rizik Syihab punya dalil yang mengatakan bahwa ayah Nabi di surga, ya silakan kemukakan, tunjukkan dalilnya, mana dalilnya, ya, jangan serampangan, ya. Dan sangat jelas tadi Pak Rizik Syihab itu sangat memaksakan kehendaknya, sangat memaksakan dalil, menyebut orang yang menyatakan orang tua Nabi di neraka itu tidak beradab, tidak berakhlak. Padahal para asatidz salafi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya. Dan kata Pak Rizik Syihab tadi, ya contoh Nabi Muhammad SAW, ya dengan Ikrimah anaknya Abu Jahal, Nabi Muhammad SAW tidak menyebut Abu Jahal di depan Ikrimah. Ya tidak menyebut di depan Ikrimah, tapi kan Ikrimah tahu kalau bapaknya ini di neraka. Dari mana Ikrimah tahu bahwa bapaknya itu ahli neraka? Ya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebutan Abu Jahal sendiri itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan umat Islam, seluruh umat Islam mengetahui bahwasanya Abu Jahal di neraka itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi jangan sok-sokan mengatakan Nabi Muhammad SAW lebih beradab di hadapan Ikrimah, tidak menyebut orang tua Ikrimah di neraka. Loh, sementara itu tersebar ke seluruh umat Islam sampai sekarang. Orang Islam wajib meyakini bahwasanya Abu Jahal di neraka. Apakah berani dengan seperti itu Pak Rizik Syihab menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berakhlak karena menyebarkan berita bahwa Abu Jahal itu masuk neraka? Dan apakah tidak berakhlak ketika Nabi Muhammad SAW menyebut dengan nama Abu Jahal, padahal namanya Amr bin Hisham, ya, tapi disebut oleh Nabi Muhammad SAW Abu Jahal? Apakah berani Rizik Syihab mengatakan Nabi nggak berakhlak? Ya, nama orang disebut sembarangan, disebut Abu Jahal, padahal punya nama yang bagus, Amr bin Hisham. Yang namanya menyampaikan syariat, ya,
Meskipun pahit, ya harus terima. Bukan berarti orang menyampaikan kenyataan yang pahit itu disebut tidak berakhlak. Ya, itu. Dan para asatidz salafi yang menyampaikan hadis tentang di mana orang tua Nabi, ya, menyatakan bahwa orang tua Nabi di neraka, itu berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan hawa nafsu mereka. Ya. Jadi jangan memanipulasi lah, ya. Seolah-olah ketika kita tidak menyebutkan orang tua Nabi di neraka itu lebih berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sementara itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyampaikan kepada kaum muslimin. Ini gimana Pak Rizik Syihab ini? Ya, error ini ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Jadi kalau ilmu masih sedikit, gak langsung jadi ulama besar. Atau sekurangnya, kalau dia tetap yakin ibu bapak Nabi itu kafir, cukup buat dia. Nggak perlu teriak di atas mimbar. Apalagi di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri Ahlus Sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Kita dari kecil, kita dengar dari guru-guru kita, ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak Nabi. Tahu-tahu ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi. Saudara, datang caci maki ibu bapak Nabi, nggak disembelih, Ahlus Sunnah udah bagus. Ngeri kaum muslimin ya. Mengatakan bapak ibu Nabi di neraka, nggak disembelih sama Ahlus Sunnah itu sudah bagus. Astagfirullahaladzim. Kenapa Imam Muslim ketika meriwayatkan riwayat tersebut nggak disembelih sekalian? Ya. Ya Allah, parah ya. Dan kalau lihat Pak Rizik Syihab ini nyebut-nyebut Wahabi ya, jadi ingat ya, Pak Rizik Syihab pernah kabur 3,5 tahun di negerinya Wahabi. Ya. Tapi Pak Rizik Syihab betah di negerinya Wahabi kaum muslimin. Coba Pak Rizik Syihab ya berkoar-koar seperti ini waktu di negerinya Wahabi, berani nggak? Ya. Ente orang-orang Wahabi ya berani menyatakan orang tua Nabi di neraka, ya nggak kami sembelih itu sudah bagus ya. Ya. Dan untuk apa membedakan antara negeri Wahabi dan bukan negeri Wahabi? Ya. Apa bedanya? Syariat Islam itu berlaku di mana saja. Hadis riwayat Muslim yang menyatakan orang tua Nabi di neraka itu berlaku di Arab Saudi dan berlaku di luar Arab Saudi, berlaku di seluruh dunia. Bukan hanya berlaku di negeri-negeri yang kata Rizik Syihab negeri Wahabi saja. Ini kan kelihatan nggak beres ini Pak Rizik Syihab ini. Memang Baklawi itu error kaum muslimin ya. Orang berbicara sesuai dengan dalil, ya sesuai dengan nas yang sahih, dikatakan tidak beradab, dikatakan mencaci maki bapak ibu Nabi, dikatakan teriak-teriak. Padahal nggak ada satupun para asatidz salafi ketika ceramah teriak-teriak, apalagi sampai mencaci maki bapak ibu Nabi. Meskipun kafir, nggak ada mereka mencaci maki. Ya, coba lihat ini video dari Ustadz Firanda Andirja, di mana beliau menjelaskan tentang kondisi bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW. Kita simak videonya. Inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mungkin mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan, "La tasubbu Waraqah." Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sesungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal dalam masuk surga. Ya. Sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa?
Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam. Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret khususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim. Hidup juga di masa fatrah. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, "Hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah?" Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu, apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfir li khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Di neraka jahanam. Sama, ya. Sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Rasulullah, "Inna abaka finnar." Ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum dapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai, ya, anaknya bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan." Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, "Oh, maksudnya demikian, ditakwil." Itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ini ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau dia mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali, kemudian masuk Islam lagi, baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah, tetapi kita katakan ada orang-orang yang hidup di masa fatrah, meninggal di masa fatrah, divonis oleh Nabi di neraka jahanam. Tadi di antaranya Amr bin Al-Khuzai, saya sebutkan Abdullah bin Jud'an, di antaranya Adi bin Hatim At-Tai, ayahnya Adi bin Hatim, ya. Itu di antara orang yang divonis oleh Nabi di neraka jahanam, padahal mereka orang yang baik, namun mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Nah, kaum muslimin, coba kaum muslimin, adakah satu saja ucapan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja ini yang mencaci maki orang tua Nabi? Ada nggak? Ada nggak Ustadz Firanda Andirja teriak-teriak? Ada nggak Ustadz Firanda Andirja tidak berakhlak? Coba kaum muslimin. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ceramahnya Rizik Syihab, ceramahnya para Habib Ba'lawi, ya, Rizik Syihab, Hanifah Latos, Bahar Smith, ya. Justru isi ceramah mereka itu yang teriak-teriak, mencaci maki, nggak berakhlak. Silakan buktikan, ya. Dan konyolnya Ba'lawi ini kaum muslimin, ya. Ada hadis yang seperti ini mengatakan bahwa bapak ibu Nabi di neraka. Ada hadisnya sahih. Mereka nggak terima dengan alasan nggak berakhlak. Sementara para Habib Ba'lawi dongengnya sangat luar biasa, ya, nggak berakhlak sama sekali. Mengatakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ya Umar Mukhdor, itu sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu apa beradab? Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sajjad. Coba, ada para sahabat yang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi. Ya Muhammad, ada? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa nyebut ya Ibrahim atau menyebut nama para nabi?
Ya, ini nyebut nama Umar Mukhdor katanya sama dengan nyebut nama Allah. Coba, yang seperti itu dipercaya, padahal nggak ada dalilnya. Belum lagi dawiran-dawiran Habib yang banyak itu kaum muslimin. Ya, satu hari Mi'raj 70 kali. Sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah. Baklawi, Mi'raj satu hari 70 kali ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Sedangkan Nabi Muhammad SAW seumur hidup satu kali Isra Mi'raj. Yang seperti itu dipercaya sama Baklawi. Padahal nggak ada dalilnya sama sekali. Kemudian ada Habib yang katanya habis pulang dari surga, capek, minta dipijit sama anaknya. Di kakinya masih ada pasir dari surga. Yang seperti itu dipercaya. Ada Habib yang katanya suntuk di dunia, masuk ke surga. Ya, suntuknya hilang, ke dunia lagi. Yang seperti itu dipercaya. Ada KB Baklawi yang katanya mampu memadamkan api neraka. Dipercaya. Ada KB Baklawi yang mampu mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Dipercaya. Ada KB Baklawi yang menjamin orang yang ahli maksiat, yang berantakan ibadahnya, maksiatnya berkarat, ya, bisa ditolong masuk surga tanpa hisab karena cinta sama Habib. Cuma karena cinta sama Habib Baklawi masuk surga tanpa hisab. Sementara para sahabat yang jelas-jelas dijamin surga, mereka tidak berani mengklaim bahwa mereka masuk surga. Dan kalau bicara dongengan dawiran para Habib Baklawi yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, yang nggak ada dalilnya, itu banyak sekali ya. Dan mereka percaya. Sementara yang ada dalilnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka, mereka nggak terima. Katanya nggak beradab, nggak berakhlak. Ya, ini gimana ini, parah ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.